itu kalian ingat tidak kemarin itu belajar tentang apa? Ingat itu apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Asal usul. Setelah kita kemarin belajar asal usul, hari ini kita akan belajar tentang sehatlah ragaku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breathing dulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Semangat belajar bahasa Indonesia, membaca, menulis, menyimak, berbicara. Ayo bersama bersatu bangsa cintai budaya Indonesia kita. Tepuk bahasa Indonesia. Membaca, menulis, menyimak, berbicara, fokus. Nah, jalan dulu anak-anak. Tujuan pembelajaran ini, kita bisa belajar tentang menganalisis cara membaca dan mengungkapkan kata panjang dengan 3 suku kata. Terus kita juga bisa menganalisis masalah tokoh dalam teks cerita. Yang ketiga, kita juga menganalisis ide pokok teks dan tulisan dari tulisan dan gambar. Yang keempat, kita menganalisis hubungan sebab dan akibat yang terdapat pada teks. Terus yang kelima, kita akan menganalisis perbedaan elemen visualisasi dari foto dan ilustrasi. Nah, kalian tahu nggak apa itu kesehatan atau sehat? Sehat itu kuat, Ibu. Sehat itu Tidak sakit. sehat itu tubuh kita terasa segar, kuat dan tidak sakit sehingga kita bisa belajar, bermain, terus bisa beraktivitas dengan sangat lancar. Kalian pernah sakit tidak? Pernah. Sakit batuk, sakit panas, itu Iya. tidak enak ya? Ya. Nafsu makan. Kacret, gak enak. Terus biar kita tidak sakit, salah satunya kita bisa dengan minum air putih yang banyak. Manfaat dari minum air putih itu apa ya anak-anak? Kita sebutkan. Mbak Rina, Mengatur suhu tubuh. terus Mbak Nova, Membuang kotoran. Mbak Nisa, membantu mengantarkan zat gizi ke oksigen, dan ke seluruh tubuh. Membantu mengubah makanan menjadi energi. Melunasi persendian. Membantu tubuh menyerap zat gizi. Melindungi organ-organ yang penting. Nah, itu adalah manfaat dari minum air putih yang cukup. Jadi, anak-anak, kita tuh harus minum air putih secara teratur. Tidak boleh tuh tidak minum air putih terus minum minuman yang manis seperti itu. Terus kita akan membahas tentang membaca dan mengungkapkan kata panjang. Kata panjang ini adalah kata yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih. Suku kata ini adalah bagian dari bunyi dalam kata. Contohnya, bila kita menulis memanfaatkan. Oh, ibu lupa ya menulis tanggal hari ini. Hari ini hari apa anak-anak? Kamis. 7 Mei.
Bisa jadi dari kata memanfaatkan ini bila dipisah menjadi suku apa? Dan yang kedua ada mengikutinya. Itu dipisah menjadi nah, itu punya latihan. Jadi siapa yang bisa menuliskan kata menyanyikan bila dipisah menjadi beberapa suku kata itu seperti apa? Dan berkonsultasi bila diubah menjadi beberapa suku kata itu menjadi beberapa suku kata. Saya Bu. Nah, sekarang Mbak Nova. Yang kedua siapa yang mau mencoba? Mbak Nisa, ayo. Dibaca dulu Mbak Nisa itu tulisannya ada siapa? Berkonsultasi. Ya, benar tepuk tangannya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis masalah dalam tokoh. Jadi dalam cerita memiliki unsur pembangun. Salah satunya adalah konflik dan masalah yang dialami tokoh. Masalah tersebut muncul karena ada sebab tertentu, seperti tokoh bisa memiliki masalah, tetapi yang paling penting atau paling banyak masalahnya itu biasanya tokoh utamanya. Selanjutnya ada tips mencari masalah yang dialami tokoh. Jadi dari mencari masalah yang dialami tokoh itu, kalian harus membacanya dari awal sampai akhir secara seksama. Terus pahami ide dan pokok ceritanya. Yang ketiga, catat unsur pembangun dalam ceritanya. Yang keempat, ada catat penyebab terjadinya masalah. Yang kelima, ada cara tokoh menghadapi masalahnya seperti apa. Terus selanjutnya ada cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, kalian bisa lihat di situ. Dalam menentukan ide pokok ada berapa paragraf? Ada berapa ide pokok dalam menentukan paragraf? Bisa disebutkan? 3. Ada apa saja? Deduktif. Terus Awal paragraf. akhir Akhir paragraf. paragraf. Induktif. Terus ada Awal dan akhir. Campuran. Nah, paragraf deduktif ini biasanya ditemukan pada awal cerita. Jadi ide pokoknya sudah ada di awal cerita sebagai lanjutan dari penulisan ceritanya. Yang kedua biasanya ada di akhir, di paragraf tengah-tengah atau akhir paragraf. Ada di akhir paragraf atau induktif. Biasanya ide pokok ini juga ditemukan dalam beberapa cerita, itu ada di akhir paragraf. Yang ketiga ada di akhir dan di awal paragraf. Jadi gagasan utamanya ditegaskan di awal dan diulangi lagi di kesimpulan pada akhir paragraf. Kalian tahu nggak unsur pembangun dalam cerita itu ada berapa? 7.
judul ini adalah patokan yang ingin kalian ceritakan. Jadi inti ceritanya tuh ada di judul. Terus ada tokoh atau penokohan. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita. Kalian ada 3 penokohan. Apa saja ya anak-anak? Sudah disebutkan atau tidak? Baik. Ada baik itu adalah protagonis. Terus yang kedua ada ada Ata. Antagonis. Terus yang ketiga ada Alur. kok alur? Ada Tritagonis. Antagonis. Yaitu penokohan yang sifatnya itu di tengah-tengah. Jadi dia bisa baik dan dia bisa jahat. Terus ada alur. Alur ini dibagi menjadi 3. Maju. Ada alur maju, terus ada alur Mundur. terus ada yang ketiga alur Maju mundur. atau alur campuran. Yang 3 ada latar. Latar ini juga bisa dibagi menjadi 3. Yaitu ada latar tempat, terus ada waktu dan ada suasana. Sudut pandang. Sudut pandang dalam penulisan diceritakan bisa menceritakan sudut pandang orang pertama, bisa juga orang ketiga, terus orang kedua juga bisa. Terus gaya bahasa, selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini cara penulis menggunakan bahasa atau yang bisa disebut majas atau pemilihan kata. Yang ketiga adalah amanat. Amanat itu apa anak-anak? Pesan terakhir. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya ibu ada teks, ada cerita. Garu-garu itu apa ibu? Garu-garu ini adalah judulnya. Jadi menceritakan yang dicerita ini, jadi intinya. Nah, kalian baca dulu 5 menit, dikasih waktu ya. Baca dulu. Sudah cukup anak-anak? Dari tadi kan sudah mempelajari apa saja unsur dalam cerita. Ada judul, ada tokoh atau penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, ada gaya bahasa dan ada amanat. Nah, sekarang kita akan membahas dari cerita tadi. Judulnya apa tadi ya? Betul sekali. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya dalam cerita tersebut ada siapa saja? Idul. Sifat dari Idul apa? Malas mandi. Terus ada siapa lagi? Mandi. Terus ada siapa lagi? Naboy. Naboy itu sifatnya Suka menggoda. yang selanjutnya ada Kasih. sifatnya Cerewet. tapi perhatian dulu. Terus ada lagi yang ketiga? Ada ibu. Tegas dan peduli, Terus Ada dokter putih. ramah dan
dalam cerita tersebut apa yang digunakan dalam cerita tersebut sudut pandangnya ada Orang ketiga. terus bagaimana gaya bahasa dalam cerita tersebut? Gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa yang sederhana itu dan mudah dipahami. Dan dialognya itu biasa kayak kita sehari-hari. Terus amanat siapa yang bisa memaparkan amanat dalam cerita tersebut? Anak-anak boleh Dinda? Amanatnya harus menjaga kebersihan diri. Contohnya rajin mandi, jangan meremehkan kesehatan, dan perhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Terus yang kedelapan ada ide pokok cerita. Ide pokok dari cerita baru-baru itu apa? Ide pokoknya figur itu mengalami kata-kata karena dia kan alergi makanan, tapi ia juga diingatkan pentingnya menjaga kebersihan diri dengan caranya itu mandi. Ide pokoknya itu ada di tadi paragraf terakhir. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan membahas hubungan
yaitu ada kesehatan, kebugaran, ada olahraga dan lain-lain. Yang kedua, kalian akan mengidentifikasi permasalahan tokoh yang ada. Terus kalian juga menyebutkan ide pokok yang sudah disediakan. Contohnya sudah disediakan. Terus ada membandingkan foto dan ilustrasinya. Yang kedua ini kalian akan membuat. Kalian kan tadi sudah minum kan ya? Sudah. Dari tadi kalian sudah minum, kalian akan memberikan. Di sini ada 2 lembar kertas. Yang pertama ini kalian menggambar dulu, menggambar botolnya. Setelah itu ibu ada kertas biru ini sebagai isi di dalam botolnya. Nanti disisipkan di dalam sini yang sudah dibolong, disisipkan. Itu tandanya kalian sudah minum. Setelah itu kalian tulis jam berapa kalian minum dan berapa kali kalian minum. Gitu ya. Sudah paham? Terus nanti kalian presentasikan ya, gitu kan.
sekali. Jadi kita akhiri ya pembelajaran pada hari ini, dan minggu depan Ibu akan mengajar tentang kalimat opini dan fakta ya. Terus sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Nova, kamu bikin doanya? Berdoa di tempat mulai. Berdoa cukup. Sekian dan terima kasih. Bila Ibu tadi mengajarnya dan datanya agak terlambat, mohon maafkan ya. Iya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salma. I just had to let you know you're